terakhir dari jadwal kami di rumah Vicky. Dan rasanya memang ini betul-betul yang terakhir sebelum libur Lebaran. Dan khusus materi kami di malam Sabtu berkaitan dengan fikih toharoh, kita memang sudah menyelesaikan, ya insya Allah kita bisa bilang seluruh masalah toharoh. Dalam arti apa yang kita dapati dari kitab-kitab fikih tentang masalah toharoh, itu sudah kita bahas sejak SFL setelah Idul Adha yang lalu ya. Iya, iya. Mulai setelah Idul Adha atau setelah Idul Fitri yang lalu, kemudian sampai malam kemarin kita sudah menyelesaikan bab terakhir berkaitan dengan tayamum begitu, berkaitan dengan tayamum. Tapi mungkin sebagai pembuka, Ustaz Huzaifah, Baik. saya ingin mengawali atau lebih tepatnya mereview apa yang sudah kita pelajari, bahwa mudah-mudahan ini jadi pemancing agar teman-teman yang lain bisa ikut partisipasi dengan pertanyaan atau juga diskusi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, taharah itu punya dua fungsi. Nah, dua fungsi taharah inilah yang kemudian membedakan teknis dan tata cara taharah itu sendiri. Taharah itu dalam syariat fungsinya dua. Yang pertama, izalatun najasati, menghilangkan najis. Dan yang kedua adalah raf'u al-hadath, mengangkat hadas. Jadi taharah secara umum yang mana di dalamnya ada mandi, ada wudu, ada tayamum, kemudian ada al-mashu alal khufaini dan sejenisnya itu punya dua fungsi. Fungsinya itu mengangkat hadas yang pertama, yang kedua menghilangkan najis. Nah, untuk toharoh yang fungsinya menghilangkan najis, ini adalah apa istilahnya dalam bahasa fikihnya, ibadah yang bukan bagian daripada ritual. Artinya inti ibadahnya tuh bukan pada bagaimana, tapi inti ibadahnya tuh menghilangkan najisnya. Maka dengan cara apapun itu dihilangkan, maka sudah cukup menjadi penghilang najis, sudah cukup dikatakan sebagai taharah. Makanya dalam beberapa mazhab tanpa dibasuh air pun, katakanlah kita punya celana yang kebetulan celananya kita kencingin gitu ya. Ya kita kencing di celana misalnya gitu. Lalu untuk nyari toilet agak susah, maka kita biarkan saja itu celana kita pakai, kemudian kita berjalan di bawah terik matahari, lama kelamaan air kencingnya kering dan menghilang baunya. Itu sudah cukup, karena inti daripada menghilangkan najis itu bagian daripada thoriqoh. Thoriqoh itu intinya maksudnya itu hilang najis, maka dengan cara apapun itu dihilangkan, maka sudah cukup dikatakan sebagai toharoh. Walaupun kemudian Asy-Syafi'iyah menyebut itu sebagai najis hukmiyah. Jadi najis yang sempat ada lalu hilang, tidak ada lagi tapi belum dibasuh air, namanya najis hukmiyah. Dia perlu dibasuh dengan air lagi. Syafi'i seperti itu. Jadi pada intinya untuk keseluruhan dalam arti secara umum, taharah fungsi pertama itu menghilangkan najis. Itu yang dimaksud dalam hal ini adalah tujuan menghilangkan najisnya. Maka dengan cara apapun itu bisa dihilangkan, itu sah saja, seperti digosok, dikerik, dijemur atau di apapun itu. Nah, fungsi yang kedua inilah yang kemudian disebut dengan ibadah ritual, yaitu menghilangkan atau mengangkat hadas. Jadi kalau menghilangkan najis itu non ritual, tapi kalau menghilangkan atau mengangkat hadas itu ritual. Karena ini ritual, maka butuh wahyu. Artinya harus ada Al-Qur'annya, harus ada sabda nabinya, harus ada contoh dari sahabat nabinya, atau harus ada istinbat daripada ulama tentang teks-teks yang didapatkan dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Karena mengangkat hadas itu perkara ritual, kan begitu. Karena ini perkara ritual, maka tidak bisa dilogikakan, kan begitu. Wudhu ya harus begitu, harus membasuh muka, tangan sampai siku, sebahagian kepala, kaki, dan itu tidak bisa diganti. Jadi yang satu, karena ini ibadah ritual, maka yang namanya ritual itu butuh niat. Karena ini butuh niat, maka itu tidak terjadi
bagi orang non-muslim. Karena non-muslim niatnya tidak berarti apa-apa kecuali kalau dia masuk ke dalam Islam terlebih dahulu begitu. Beda dengan menghilangkan najis. Makanya nanti itu implikasinya kepada perbedaan terkait dengan memandikan jenazah. Sebenarnya inti memandikan jenazah itu menghilangkan najis atau ritual ibadah sebagaimana ritual sholat sebelum dimakamkan. Kan itu jadi perdebatan. Kalau sebagian ulama melihat itu adalah proses menghilangkan najis, maka siapapun boleh melakukan itu termasuk orang non-muslim. Karena intinya adalah menghilangkan najis, menghilangkan kotoran. Tapi sebahagian melihat yang tadi ya, kalau Syafi'i sih melihat nih bahwa itu ritual. Karena ritual maka harus dilakukan oleh orang muslim karena butuh niat begitu. Karena butuh niat dan orang non-muslim tidak layak keluar niat dari mulutnya dan hatinya karena dia belum beriman. Jadi itu sebagai gambaran dasar bahwa toharoh itu adalah punya fungsi dua. Yang keduanya itu punya implikasi yang berbeda-beda terhadap masalah yang berkaitan dengan dia. Dan itu supaya saya kira cukup ya jadi pembuka, nanti kita kembangkan dengan diskusi. Baik, Masya Allah. Silahkan. Baik, baik. Sudah ada opening yang mungkin bisa memantik para partisipan untuk bertanya perkara yang disampaikan oleh Ustaz Zar selama ini. Baik, tafadhol, bisa melalui chat ataupun raise hand. Nah, ini udah ada yang dari chat nih kayaknya, Ustaz. Silahkan. Baik. Ada 4 pertanyaan. Mungkin bisa dijawab satu-satu dulu, baik. Dari Bapak Sajiandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, maaf mau nanya 4 pertanyaan sebelum Lebaran. Baik. Pertanyaan pertama, Ustaz. Saya pernah baca buku PDF wakaf bahwa Imam Nawawi menyunahkan tayamum sampai pergelangan tangan saja. Dan itu apakah tepukan tayamumnya 1 kali atau 2 kali? Bisa dijelaskan, Ustaz? Tafadhol. Jadi yang pertama, jadi satu-satu dulu ya. Pertama tentang Imam Nawawi yang mensunahkan sampai pergelangan. Jadi bisa dibilang Imam Nawawi itu adalah ulama mazhab yang paling kritis terhadap mazhabnya. Jadi Imam Nawawi termasuk ulama yang paling kritis terhadap fatwa mazhab Syafi'i itu sendiri. Bahkan beliau punya pendapat bahwa babi itu tidak najis sebagaimana najis yang disebutkan oleh ulama Syafi'i bahwa itu najis mughalladhah. Imam Nawawi melihat bahwa babi itu najis kalau dia jadi bangkai saja. Hidupnya najis enggak sebagaimana hewan pada umumnya. Nanti kalau jadi bangkai baru najis. Jadi memang ada pandangan Nawawi sebagai ikhtiarnya dia, ikhtiarat dia, pilihan beliau sendiri. Tapi Imam Nawawi pun sering mengedepankan pendapat madhab al-muftabihi yang difatwakan oleh madhab. Kalau memang pendapat madhab semua sudah pendapat Syafi'i ya dalam hal tayamum, itu patennya begini, patennya pendapat Syafi'i, tangan wajib sampai siku. Tangan wajib sampai siku. Kenapa wajib sampai siku? Karena hamlul mutlak alal muqayyad. Teks Al-Quran yang menyebutkan tentang tayamum famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, itu mutlak, memang tidak disebutkan ilal marafiq, cuman sampai tangan saja. Dan tangan dalam bahasa Arab itu artinya dari ujung jari tengah sampai pergelangan, itu namanya tangan. Tapi kenapa kemudian diwajibkan sampai siku? Hamlul mutlak alal muqayyad. Kita bawa pemahaman mutlak pada ayat ini dengan pemahaman yang diikat di ayat sebelumnya itu tentang ayat wudu. Kenapa pakai ayat wudu? Bijami'il taharah. Karena keduanya adalah ritual-ritual taharah. Lebih-lebih lagi, tayamum itu tidak berdiri sendiri. Dia berdiri sebagai pengganti entah wudu atau mandi janabah. Maka amat sangat layak gitu ya. Artinya masuk akal juga kalau kita pahami tangan dalam ayat ini tuh kita bawa pemahamannya sebagaimana tangan di wudu, yaitu sampai siku. Itu pendapat mazhab. Apakah harus 1 kali 2 kali tepukan? Pendapat mazhab sekali tepukan sudah cukup. 1 kali tepukan ke tanah itu bisa untuk muka, bisa untuk tangan. Kalau memang tepukannya di atas tanah yang punya debu cukup banyak,
itu kalau. Tapi kalau dia khawatir bahwa debu yang dia tepuk itu tidak cukup untuk 2 anggota tubuhnya, maka tepuknya 2 kali. Satu untuk muka, satu untuk tangan. Jadi pendapat mazhab itu tepukan cukup 1 kali kalau memang bisa untuk mengcover muka dan kedua tangan. Tapi kalau memang dirasa tidak bisa, maka anjurannya 2 kali tepukan. Begitu ya. Itu mazhab Syafi'i. Nah, apa yang disebut ke Imam Nawawi mungkin tapi saya belum cek ya, belum cek bahwa Imam Nawawi mengatakan bahwa cukup sampai pergelangan tangan saja. Tapi kalaupun iya, dan itu sangat wajar sekali. Jadi bukan cuma Imam Nawawi mengatakan tayamum cuma sampai pergelangan. Secara mazhab Imam Ahmad bin Hambal tuh, mazhab Hambali itu memang memfatwakan itu, melihat teks Al-Quran yang sangat eksplisit ya, artinya sangat memutlakkan, tidak mengaitkan tangan sampai siku, tapi cukup mengatakan tangan saja. Yang di dalam bahasa Arab itu dipahami sebagai sampai pergelangan, sebagaimana kita memahami ayat Al-Quran tentang wasariqu wasariqatu faqtu'u aydiyahuma, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangannya, yang dipotongkan sampai pergelangan. Nah, gitu. Jadi memahami teksnya. Dan hadis-hadis Nabi memang beberapanya tidak mengeksplisitkan, walaupun kemudian ada yang eksplisit tapi dinilai sebagai hadis yang kurang kuat untuk dijadikan dalil. Dan itu ya, bahwa ini bukti bahwa Imam Nawawi dan banyak ulama Syafi'i yang lain yang seperti Imam Nawawi yang tidak menerima fatwa mazhab itu mentah-mentah. Gitu. Kalau kita mempelajari kitab-kitab Syafi'i, di dalam pendapat Syafi'i kan juga banyak aujuh ya, namanya wajuhun atau aujuh, pendapat ulama Syafi'i yang berselisih dengan Imam Syafi'inya sendiri gitu. Itu membuktikan kepada kita bahwa ulama Syafi'i itu tidak kalau bahasa ininya tidak membebek buta gitu. Tidak kalau membabi itu kagak enak karena babi najis kan gitu. Tidak membebek buta kepada Imam Syafi'i, mereka teliti. Nah, Imam Nawawi memang menjadi semacam kalau bahasa kitanya semacam petugas legislasi gitu. Petugas legislasi yang menentukan bahwa ini pendapat Syafi'iyah. Karena di antara kalau kita lihat istilahnya hierarki mazhab, Imam Nawawi itu berada pada fase mukharrij. Fase mukharrij itu adalah ulama-ulama yang teman-temannya Imam Syafi'i itu udah selesai hidupnya. Artinya maksudnya begini, Imam Syafi'i itu kan hidup bareng banyak murid-muridnya yang masih hidup. Iya. Artinya yang punya keterkaitan langsung kepada Imam Syafi'i, entah bertemu langsung, terbeguru langsung, pernah mendengar langsung, itu kan kemudian hidupnya sampai abad kesekian. Nah, artinya untuk mengklasifikasi bahwa ini pendapat Syafi'i atau bukan, itu harus nunggu mereka selesai semua dulu gitu. Setelah mereka selesai, baru muncullah Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Nah, 2 ulama inilah yang dikatakan sebagai mukharrij, ulama yang punya punya palu untuk mengatakan ini Syafi'iyah, ini bukan Syafi'iyah gitu. Dan setahu saya dari banyak kitabnya Imam Nawawi, kalau nggak salah tuh kitab Rawdatul Thalibin itu adalah kitab yang menggambarkan secara komprehensif tentang fatwa Syafi'i. Jadi pendapat Syafi'i itu di Rawdatul Thalibin. Jadi kitab-kitab selain Rawdatul Thalibin yang ditulis oleh Imam Nawawi itu cenderungnya banyaknya tidak meng-highlight pendapat mazhab, tapi justru pendapat beliau sendiri begitu. Termasuk Al-Majmu' juga ya, Ustaz? Termasuk Al-Majmu', lebih Al-Majmu' kan begitu, karena beliau kitabnya udah panjang, dipanjangin lagi gitu. Baik. Berarti sedikit pertanyaan Riana, sebagaimana yang antum bilang itu, pendapat Syafi'iyah itu berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, maksudnya pendapat mazhab Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i gitu saja. Iya. Baik. Ada banyak hal seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan kedua. Masalah kotoran kuku yang sedikit itu, gimana Ustaz? Apakah dimaafkan karena jujur sangat sulit kalau harus memperhatikan kotoran kuku yang kecil-kecil yang agak susah dihindari? Bolehkah Iya. Baik. Saya lanjutkan dulu, Ustaz?
Terus lanjut. Baik. Bolehkah dihindarkan saja karena kalau harus memperhatikan kotoran yang kecil-kecil itu cukup repot. Terus tidak memungkinkan juga kalau harus gunting kuku setiap saat. Baik. Ya. Jadi salah satu aspek najis itu dimaafkan tuh kan karena aspek kesulitan. Sulit untuk menghindari atau sulit untuk membersihkan. Maka pada kuku yang memang kan kita punya standar ya Ustaz Huzaifa ya. Standar dalam arti gini. Untuk kotoran sekecil itu kita punya ukuran bisa kita bersihkan. Tapi ada kotoran yang kecilnya sama tapi di tempat yang berbeda, itu mungkin kita bisa mengatakan nggak usah diwasain juga secara akal kita bisa pikir kayaknya susah nih kan begitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita standar juga, kita punya rasa yang itu jadi standar. Makanya kan ada beberapa hal yang diserahkan kepada urf kita. Urf kita, karena Allah tidak meninggalkan kita kosong otak kita gitu. Otak kita punya standar itu. Jadi salah satu hal yang dimaafkan dalam syariat terkait dengan najis adalah sesuatu yang memang sulit untuk dihindari atau sulit untuk dihilangkan gitu ya. Tentu kesulitan untuk dihindari dan dihilangkan tuh nanti berbeda di setiap apa istilahnya kondisinya. Mungkin dengan najis ukuran yang sama kalau dia berada di baju nggak dimaafkan karena dia bukan apa istilahnya bukan sesuatu yang sulit untuk dihilangkan. Tapi kalau posisinya di tempat yang berbeda, beda lagi ceritanya begitu. Baik. Dimaafkan ya Ustaz? Dimaafkan. Kemudian pertanyaan ketiga Ustaz. Saya mau memastikan air mustakmal bekas membersihkan najis yang tidak berubah airnya, misal dibasuh atau diguyur di paha. Contoh ada najis kencing, kan air basuhannya mengalir masih di wilayah paha. Itu apakah masih dianggap mensucikan bila menyebar airnya sekitar paha, belum berpisah dari paha? Sejauh mana air itu dianggap sudah mustakmal? Apakah sesudah terpisah dari anggota yang disucikan atau bagaimana Ustaz? Iya, itu dikatakan mustakmal itu kalau sudah terpisah dari ritual kewajiban. Ritual kewajibannya membersihkan kemaluan, kan ya? Maka kemaluan air yang jatuh dari kemaluan itu dikatakan sebagai mustakmal gitu. Baik. Paham nggak Ustaz Zaifah? Nih jadi, kita ngusap muka nih. Ini kan yang wajib muka nih, gitu. Yang wajib muka. Maka air tuh dikatakan mustakmal kalau dia jatuh dari muka. Yang jatuh dari muka ke tangan, yang di tangan itu tangan sebagai air mustakmal gitu. Pokoknya dia sudah melewati anggota yang diritualkan, yang diwajibkan. Mungkin penanya ini agak ini sanksi takut, ini udah mustakmal apa belum gitu, Jadi mungkin kalau mengalir masih kena najis, selain kena paha itu takutnya udah najis gitu mungkin. Kalau memang ragu-ragu ya tinggal dibasuh lagi. Diguyur lagi. Masya Allah. Gitu. Mumtaz. Baik. Kemudian pertanyaan yang keempat nih, terakhir dari Bapak yang bertanya. Kalau misal ada orang karena sesuatu yang menyulitkan ia memakai mazhab Maliki dalam soal najis dan memakai mazhab Syafi'i dalam soal wudhu, mandi dan sebagainya, apa itu talfik yang dibolehkan karena ada kesulitan hajat untuk memakai mazhab Syafi'i, jadi ia berpindah kepada mazhab yang lebih longgar dalam masalah najis. Ente paham nggak pertanyaannya? Jadi kalau misalkan lagi kesulitan boleh pindah-pindah mazhab, boleh nggak gitu? Dia nanya nih, Ustaz. Jadi memang agak ini ya, saya termasuk ngerasa berdosa sebenarnya. Karena beberapa kali mengisi kajian, termasuk beberapa kali membahas masalah di YouTube atau di kajian offline itu, membahas beberapa pandangan mazhab yang ternyata masyarakat kita tuh memang belum siap ternyata gitu. Yeah. Maka belakangan tuh saya lebih suka menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Asy-Syafi'iyah begitu. Tapi kan udah kadung dijelasin dan kemudian udah kadung banyak orang bertanya. Jadi sebenarnya begini, mengikuti pendapat berbeda itu disebutkan oleh Dr. Wabah Az-Zuhaili itu bukan sesuatu yang dilarang. Talfik itu bukan sesuatu yang dilarang.
Artinya kita A mengikut mazhab B, B mengikut mazhab C dan seterusnya begitu. Itu bukan sesuatu yang dilarang apalagi diharamkan. Karena Al-Qur'an yang mewajibkan kita untuk berpedoman kepada Dia itu tidak pernah menentukan fulan bin fulan siapa yang wajib kita ikuti. Kan ya? Al-Quran sendiri tidak pernah menentukan itu. Maka kepada siapapun kita mengikuti, begitu. Kepada siapapun kita mengikuti itu sah-sah saja, begitu. Tapi kemudian beberapa ulama kan menilai hal yang berbeda. Kenapa talfik kita katakan talfik dilarang? Talfik dilarang untuk menghindari, ingat, untuk menghindari terjadinya penambahan pendapat dari bukan ahlinya. Menghindari orang untuk melakukan ibadah dengan pendapatnya sendiri yang itu tidak pernah disebutkan oleh ulama-ulama manapun. Paham gak Ustaz Zaifah? Coba bisa dijelaskan lagi. Karena sering comot sini, karena sering comot situ, karena sering comot sini, akhirnya dia bikin pendapat baru. Oh, boleh kali begini mah gitu. Oh, baik. Boleh kali begini mah. Saksi nikah dalam mazhab siapa yang mengatakan tidak ada saksi, yang penting ada wali? Hanafi. Tapi apa namanya, Syafi'i mengatakan wajib. Ahnaf maharnya wajib ya gitu ya. Tapi Syafi'i maharnya nggak wajib, cuman wajib ada saksi, wajib ada wali, kan gitu. Lalu ya udah kita bikin aja nikah nggak usah pakai wali, nggak usah pakai mahar, nggak usah pakai saksi, kan gitu. Nah, kekhawatiran itu muncul dan itu sangat wajar. Baik. Artinya kita nggak usah hidup zaman dulu, Ustaz Zaifah. Sekarang pun kita mendapat itu, betul nggak? Betul. Karena banyaknya pendapat, lalu orang kemudian bermudah-mudahan untuk mengeluarkan pendapat baru dengan alasan apa? Progresivitas fikih. Betul kan? Iya. Sebagaimana beberapa hal belakangan yang mengatakan perempuan haid boleh puasa. Dan itu menjadi, itu kan dengan bingkai progresivitas fikih, mengatakan bahwa ini berkembang dan seterusnya. Jadi kekhawatiran itu sangat wajar dan saya bisa rasakan. Maka kalau dilihat, Ustaz, boleh nggak ngikutin pendapat B? Kita mau larang juga kan nggak ada teks larangannya, kan gitu. Tapi kalau kita bolehin, ini jadi serampangan akhirnya. Maka saya punya saya punya pendapat bahwa selama fatwa itu keluar dari pihak yang otoritatif, begitu ya, maka itu sah untuk diamalkan. Otoritatif itu dalam arti dia adalah ulama yang oleh ulama lainnya diakui sebagai ulama. Fatwanya diakui. Tentu dalam hal ini 4 mazhab, begitu ya. Yang kedua, jangan mengamalkan 2 pendapat dalam satu masalah yang saling membatalkan. Dua masalah dari 2 pendapat yang saling membatalkan. Contoh. Wudhu itu kan berkaitan dengan pembatalnya. Ya, karena dia satu paket kan begitu. Dalam masalah wudhu katakanlah mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu mewajibkan kepala harus diusap semuanya. Gitu. Dalam hal pembatal wudhu, mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu tidak membatalkan orang bersentuhan dengan lawan jenis. Karena lawan jenis yang dimaksud itu adalah dengan syahwat, kan begitu. Dalam mazhab Syafi'i, kepala itu tidak wajib semua, cukup sebahagian saja. Tapi dalam pembatal wudhu, mazhab Imam Syafi'i memutlakkan bersentuhan dengan lawan jenis, ada atau tidak ada nafsu, itu membatalkan wudhu. Lalu kemudian dia combine itu. Jadi kepalanya pakai Syafi'i, usapnya versi Syafi'i, tapi pembatal wudhunya pakai Hambali yang mengatakan bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak batal. Nah, ini kan akhirnya bagi ulama Syafi'i dia diomelin karena nggak boleh, ente nggak boleh nyentuh, kan begitu. Dari mazhab Hambali dia juga diomelin apa? Pala ente, wudhu ente nggak sah karena pala ente diusapnya cuma sebagian. Di kita tuh seluruhnya begitu. Baik. Paham nggak Ustaz Lukman? Ustaz Zaifah. Jadi maksud saya perbedaan mazhab ini tentu kita tidak bisa, nggak boleh ngikutin yang beda mazhab. Kan nggak ada teksnya juga, nggak ada larangan dari Nabi juga. Yang penting ngikutin wahyu, kita boleh ikutin. Cuman kalau dibolehin serampangan kan akhirnya begitu, orang bikin-bikin. Maka yang tadi pertama, silahkan ikuti pendapat yang keluar dari pihak otoritatif. Kedua, kalau memang itu bersinggungan dengan pendapat mazhab lain,
dan kita memang memakai dua pendapat itu, jangan sampai pendapat itu saling membatalkan. Maka kalau pendapat itu saling membatalkan, ambillah pendapat dari satu mazhab saja. Seperti wudhu dan pembatalnya, seperti sholat dan syarat sahnya, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, begitu. Yang ketiga penting nih. Jadi 3 syarat ini jangan dilewatin. Yang ketiga itu apa namanya? Istilahnya mengambil dari rujukan yang valid, entah lewat guru yang punya validitas terhadap pendapat tersebut, atau dari kitab-kitab ulama yang sudah terverifikasi. Itu 3 poin menurut saya yang mesti diperhatikan. Jadi secara umum boleh ya talfik asal konsisten di satu ibadah, misalkan. Ya, begitu. Jadi nggak boleh talfik dalam satu ibadah dan dapat merusak konsisten ibadah itu, ya, gitu. Talfik yang saling membatalkan. Yang saling dimarahin sama kedua mazhab itu. Itu yang disebut oleh guru kami, Dr. Rusli Hasbi, dengan istilah at-talfik al-madhmum, talfik yang tercela. Baik. Mencerahkan sekali, Ustaz. Baik, kemudian selanjutnya ini ada yang resen, Ustaz, dari silakan. Bapak Dirgantara. Baik, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini materinya ini ya, Ustaz, review ya. Nanya dari pertemuan pertama sampai sekarang ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, Ustaz. Pengen nanya, Ustaz, masalah niat wudhu. Kan ada niat yang wajib wudhu dan niat memperbaharui wudhu, Ustaz ya. Ya. Kalau misalnya katakanlah setelah ini ya, waktu duhur sampai ke asar ya. Nah, setelah duhur itu kan kita beraktivitas lagi, Ustaz. Ya. Nah, kita kan nggak tahu apakah wudhu kita itu rusak, batal atau gimana, Ustaz ya. Nah, dalam hal itu katakanlah saya berniat waktu mau sholat asar ini, saya berniat wudhu untuk wajib wudhu, bukan memperbarui kan. Harusnya kan kalau misalnya kita ingat sampai asar itu tuntunannya kan memperbaharui wudhu ya, bukan bukan wajib wudhu. Nah, itu gimana, Ustadz? Jadi Pak Dirgantara, salah satu syarat niat itu, begitu juga Ustaz Huzaifah, salah satu syarat niat itu jazm, yakin gitu. Ketika orang berniat wudhu dan dia tidak yakin dengan batal wudhunya gitu, maka jangan berniat mengangkat hadas, karena niat dia mengangkat hadas menjadi sia-sia karena dia dalam keadaan ragu apakah wudhunya sudah batal atau belum. Tapi keyakinan dia wudhunya tidak batal karena dari sejak zohor sampai waktu asar datang dia tidak ada di pikiran dia keyakinan bahwa dia melakukan pembatal wudhu. Maka wudhu dengan niat lirafil hadas atau dengan niat wajib wudhu itu menjadi tidak sah karena dia meniatkan itu dengan keadaan yang dia sendiri ragu dengan batal wudhunya gitu. Maka kalau memang tidak ada keyakinan yang membuat dia membatalkan wudhu, maka niatnya tajdidan aja, memperbaharui wudhu saja gitu. Gitu, paham gak Pak Dirgantara kira-kira? Apa ya? Berarti kalau misalnya apa, kita tetap yakin gitu, tapi misalnya padahal wudhu kita rusak, Ustaz ya. Tapi kita yakin gitu, meyakinkan diri, oh saya ini nggak rusak, itu gimana, Ustaz? Untuk yakin gampang, ya cari pembatalnya apakah ada atau tidak begitu. Dan itu yang meyakinkan. Kalau pembatalnya tidak ada atau ada tapi meragukan, maka nggak batal itu berarti. Kalau gitu berarti saya batalin aja, Ustaz ya. Saya masuk kamar. Ya, betul. Untuk meyakinkan bahwa ini batal, lakukan hal yang membatalkan wudhu gitu. Seperti megang kemaluan atau kencing dulu atau kentut dulu baru kemudian wudhu, seperti itu. Baik. Yang kedua nih, Ustaz, mengenai apa namanya najis yang di pampers bayi itu, biasanya kan kalau apa namanya ini ya nggak bocor juga, Ustaz, tapi lembab gitu. Kalau misalnya saya gendong anak itu apakah itu ini ya
apakah saya harus mengusap bagian pakaian saya yang kena itu, pampersnya yang bergesekan itu dengan air atau gimana Ustaz ya? Najis itu dalam bahasa kitab disebut dengan ain. Ain itu benda yang punya dimensi, ada wujudnya. Maka kalau itu tidak ada wujudnya, artinya ya nggak basah juga, ya lembab itu kan tibang lembab doang, tapi tidak ada ain yang kemudian nempel ke badan kita, nempel ke baju kita, maka tidak dikatakan najis. Cuman itu mengkhawatirkan. Kalau sudah lembab berarti kan itu lapisan paling dasar, lapisan paling ujung itu sudah mulai menipis begitu ya. Maka sangat dikhawatirkan itu bocor. Karena itu ketika pampersnya sudah lumayan lembab gitu, sebaiknya diganti dulu sebelum kita memegangnya atau membawanya. Tapi yang pasti najis itu ain, najis itu punya benda terlihat, ada wujudnya begitu. Begitu Pak Dirgantara. Berarti kalau misalnya yang lembab itu belum tentu ya Ustadz? Maksudnya belum tentu 100% ini ya. Tapi itu mengkhawatirkan karena lembab itu kan bukti kalau lapisan terakhir tuh sudah mulai istilahnya itu pertahanan bentar lagi jebol tuh kan gitu. Yang ketiga nih Ustadz. Ya. Mengenai saya merasa untuk tahar wudhu untuk Syafi'i itu kalau kita punya perban itu agak susah Ustadz ya, karena harus tayamum dulu, tayamum terus wudhu lagi gitu. Betul. Apakah ada di mazhab lain Ustadz itu sekali aja gitu, nggak usah cuma tayamum, ada nggak Ustadz? Iya, jadi memang kalau dilihat begitu ya, mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang paling dalam masalah tohara itu yang paling istilahnya ta'abudi banget gitu, ngikutin wahyu banget. Jadi memang Syafi'i melihat wahyunya seperti itu, maka fatwa yang keluar pun bagi orang di perban dia harus wudu, diusap, lalu tayamum dan begitu seterusnya. Karena memang teks hadisnya seperti itu. Tapi saya belum lihat ya pendapat yang lain, pendapat mazhab lain gimana. Tapi sepanjang yang saya tahu Syafi'i memang bukan menyulitkan, tapi karena melihat ini sebagai ibadah ritual, dan ibadah ritual itu ya kita harus mengikuti wahyu begitu. Maka segala yang susah itu akan berbuah jadi ibadah pahala. Karena pahala itu ada, ibadah yang berpahala itu ada pada kesulitannya memang. Gitu Pak Dirgantara, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terakhir, ini masalah tahara istinja nggak ada ya Ustaz ya? Ada, udah lewat. Udah loh. Udah lewat. Saya pengen nanya Ustaz, kalau misalnya kita membersihkan ini ya, maaf ya, buang air besar. Sementara dari puasa Ustadz, selagi puasa itu yang saya tahu ya, saya nggak tahu juga ini benar apa enggak, itu kita memasukkan ruas ini ya, jari kita ya Ustadz ya. Iya. Nah itu apakah membatalkan ini Ustadz ya, membatalkan puasa ya? Iya. Lubang dubur itu bagian daripada lubang terbuka badan kita. Sesuatu yang masuk lewat lubang terbuka dari badan kita itu membatalkan wudhu. Dan kalau kita buang hajat kemudian ceboknya sambil memasukkan jari ke lubangnya tentu batal. Maka yang ketika kalau lagi cebok yang dibersihin nggak usah masuk jarinya, nggak usah masuk ke dalam, cukup bersihin di permukaan aja. Karena ke dalam pun kita nggak punya hajat dan kebutuhan untuk itu. Karena kalau mau bersihin dalam nggak mungkin, karena dalam tuh najis semua kan gitu. Yang dibersihkan wajib itu yang permukaannya saja. Kan ada 7 lubang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depan belakang 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 lubang yang ada di kepala ini semua punya kadar toleransi karena kita punya kebutuhan untuk itu. Hidung ada kadar toleransinya kan gitu. Mulut ada kadar toleransi sampai makhraj huruf kha atau sebagai mengatakan H kecil. Kuping juga sampai pada jari yang terkecil bisa masuk gitu. Kenapa? Karena kita butuh itu.
Tapi untuk kemaluan depan dan belakang tidak ada kebutuhan untuk itu, maka tidak ada toleransi. Ketika buang air, tidak perlu memasukkan jari ke dalam tubuh, ke dalam lubang dubur gitu. Maka bagi orang yang lagi puasa tengah siang kemudian nyolok mikrolak ke lubang duburnya biar ininya encer, ya itu batal tuh puasanya. Gitu Pak Dirgantara. Nah, berarti memasukkan yang ruas jari itu bukan tata cara ini ya Ustadz ya? Bukan. Oh iya. Baik, Masya Allah. Siap. Terima kasih Ustadz. Ya. Baik, apa, Masya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bapak Dadi Irwandi. Baik, tafadhol Bapak Dadi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Langsung ini sampai jam berapa Ustaz ya? Udah malam nih. Ini bisa jadi pada ini terakhir karena udah mau jam 10. Udah mau jam 10. Aduh, Masya Allah. Ana ada 4 Ustaz. Silahkan. Tafadhol. Mumpung terakhir jadi dilampiaskan saja lah. Masya Allah. Baik ya Ustaz, ini bebas ya Ustaz ya? Ya. Yang pertama terkait masalah darah wiladah Ustaz, Ana masih belum paham. Apa ya, di Fathul Qorib kalau tidak salah ada cuman satu ya, apa materinya. Jadi maksud Ana tuh nanyanya hakikat darah wiladah itu seperti apa gitu. Ketika istri melahirkan itu wajib mandi itu sebagai mensucikan darah wiladah, tapi kan ke depannya itu kan tetap dia kan maksudnya sebab wajib mandi karena wiladah begitu ya. Ya. Kalau gitu. darah wiladah itu nifas. Jadi sama aja gitu Ustaz? Bukan, nggak sama aja, beda. Iya. Nah, maksudnya gitu mana? Gini nih, ini jelasin dulu ya, baru ntar nanya lagi ya. Ya, tadi. Kan sebab wajib mandi bagi kita semua itu ada 6. Ya, 3 laki perempuan, 3 khusus perempuan. Ya. Yang 3 untuk semuanya keluar air mani, jima dan kematian. Ya, kalau perempuan 3 wajibnya karena sebab berhentinya darah haid, berhentinya darah nifas, yang ketiga melahirkan. Bukan wiladahnya, bukan darah wiladah, melahirkannya itu penyebab wajib mandi. Kenapa melahirkan penyebab wajib mandi? Karena ketika orang melahirkan, dia mengeluarkan apa yang sejatinya tuh mewajibkan dia mandi, yaitu air mani. Karena bayi yang dilahirkan itu adalah air haid. Iya, air darah mani. Haid. Iya, air mani yang jadi bayi kemudian juga darah haid yang terkumpul itu. Maka dia wajib mandi. Sebagaimana orang wajib mandi karena sebab air mani, maka orang melahirkan wajib. Jadi ketika orang melahirkan wajib mandi. Yeah. Tapi Ustadz kalau ditunda sampai nanti darah haid darah nifas selesai, sebagian ulama Syafi'i itu membolehkan. Jadi ada 2 sebab yang ditanggung nanti di di akhir nifasnya. Cuman kan ada kewajiban yang nggak boleh ditunda begitu ya, yaitu kewajiban mandi begitu. Dan itu sesuatu yang biasa dalam arti malam dia melahirkan, pagi dia mandi janabah, itu bisa-bisa aja, dan itu banyak perempuan seperti itu begitu. Tapi masih lemes Ustaz. Ya emang juga lemes begitu. Maka kalau untuk mensiasatinya pakai air hangat begitu, atau dibantu dengan kakaknya, dengan adiknya gitu. Iya. Ya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Yang kedua Ustaz, ini terkait masalah zakat ini. Ya. Masalah zakat itu ya ada di tempat saya itu, apa hukumnya ketika zakat fitrah itu, kan saya ini kan kerja di desa ya Ustaz. Ya. Kan desa gitu, ada badan amil zakatnya, UPZ-nya gitu ya. Yang kalau untuk zakat yang dikelola oleh desa itu pasti diserahkan dari UPZ, sub UPZ itu sebelum Idul Fitri. Ya. Gitu. Nah, itu mereka udah didistribusikan tuh buat fakir miskin, buat amilin dan sebagainya. Nah, tapi ada yang sebagian sekian persen itu disetorkan ke kecamatan. Untuk
apa ya aturannya begitu ini Ustaz. Di juklak juknisnya tuh seperti itu. Ya. Nah untuk wallahu alam sih apakah untuk ambil kecamatan atau seperti apa. Cuman yang jadi janggal di tempat itu, jadi bolehnya tuh setelah Lebaran gitu loh. Iya. Jadi gini, misalkan zakat itu 70% dikelola oleh desa. Ya. 70% buat ambilin desa dan fakir miskin. Nah, yang 30% itu misalkan itu disetorkan ke kecamatan. Pertama dalam bentuk uang, yang kedua boleh diserahkan itu setelah Idul Fitri gitu. Nah, itu Setelah gimana? Idul Fitrinya berapa hari? Lupa lagi Ustaz, anak 3 harian Pak, 3 harian mungkin Ustaz. Iya, iya. Oke. Itu yang kedua. Saya jawab dulu ya. Emang enggak? Iya, silakan. Pertama, waktu bayar zakat fitrah itu memang waktunya sampai terbenam matahari di hari Idul Fitri. Jadi mulai waktu bayar, artinya waktu itu diserahkan kepada fakir miskin, mulainya itu terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Atau sehari 2 hari sebelum itu boleh. Bahkan 1 bulan boleh juga diserahkan. Jadi waktu wajibnya itu terbenam matahari malam takbiran. Sampai waktu itu menjadi afdol sebelum sholat id dilaksanakan. Itu waktu afdol. Waktu afdol itu dari mulai terbenam matahari sampai sholat id dilaksanakan. Setelah sholat id masih boleh orang bayar zakat fitrah, masih boleh. Sampai kapan? Sampai zohor, sampai terbenam matahari di hari Idul Fitri itu. Artinya orang bayar zakat fitrah siang-siang habis lebaran boleh. Itu sah karena waktu zakat fitrah memang sampai hari Id selesai. Hari Id selesai itu terbenam matahari di hari Idul Fitri itu. Nah, kemudian berkaitan dengan kebijakan UPZ kelurahan yang mungkin itu dari atas juga ya. Bisa jadi, betul. Bisa jadi memang itu dialokasikan, saya nggak tahu ya bagaimana kebijakannya, tapi bisa jadi memang 30% itu bukan zakat fitrahnya, tapi zakat mal. Karena kan banyak orang-orang yang memanfaatkan Ramadan juga sebagai waktu bayar zakat mal gitu. Kalau memang seperti itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau pengambilan kemudian penyerahannya lebih daripada hari Idul Fitri, lebih 2 hari 3 hari tanpa ada penjelasan apakah itu zakat fitrah atau zakat mal, ya tentu kalau itu diambil dari zakat fitrah, ya amilinnya berdosa. Bukan orang-orang yang bayar zakat, tapi amilinnya berdosa karena dia melalaikan kewajibannya. Sedangkan orang yang berzakat ya sudah selesai kewajibannya ketika menyerahkan itu kepada amil begitu. Maka perlu di apa istilahnya tuh kalau bahasa kelurahannya tuh perlu di apa sih? Apa sih namanya? Diminta keterangan dari kecamatan kenapa 30% diambil dari mana, alokasinya kemana, dan kenapa lebih dari hari lebaran 3 hari gitu. Jadi biar jelas nih kebijakannya. Ustaz, sebetulnya untuk penyaluran zakat fitrah itu apa memang harus sebelum Idul Fitri? Ini penyalurannya ya Ustaz ya? Ya. Apa memang boleh setelah Idul Fitri zakat itu baru disalurkan gitu Ustaz? Setelah Idul Fitri boleh selama belum maghrib. Selama belum maghrib? Ya. Jadi waktu zakat fitrah itu sampai maghrib hari lebaran, hari Idul Fitri. Iya. Kalau dari desanya sih memang sebetulnya untuk penarikan zakat sudah selesai sebetulnya mah. Sudah terampung semua gitu sudah. Cuman ada sebagian buat di desa, sebagian di kecamatan. Nah, di kecamatan itu memang diambilnya gitu, diambil dari menyerahkan dari desa ke kecamatan itu anehnya tuh kok setelah lebaran gitu maksudnya tuh. Iya. Iya, memang itu bukan cuma terjadi di kampung ya. Beberapa lembaga zakat modern di daerah-daerah pun begitu. Jadi zakat yang terkumpul di daerah kan diserahkan dulu ke Jakarta. Padahal kan nggak begitu kan. Harusnya kalau zakat udah ngumpul langsung kasih, nggak usah dikumpulin diserahkan ke pusat.
Ya, ya, ya. Beberapanya ada begitu. Udah kita dua lagi Ustaz nih, nggak apa-apa Ustaz ya? Boleh, silahkan. Nah, yang ketiga ini saya pernah ikut kajian di apa tuh yang KMK tuh ya, Ya, Fathul Qorib, yang bahwa imam itu tidak mensyaratkan berniat menjadi imam gitu Ustaz. Lu Ustaz, betul, betul, betul. Nah, itu Ana masih belum paham kalau misalkan ada orang berjamaah gitu. Ya, Berjamaah di masjid, imam tuh nggak niat jadi imam gitu, hanya usolli fardhu zuhri misalkan. Allah Ta'ala gitu kan. Apakah imam juga mendapatkan keutamaan salat berjamaah atau tidak? ya. Jadi dalam hal keabsahan sholat berjamaah memang tidak disyaratkan imam berniat jadi imam. Jadi maksudnya tidak ada syarat imaman ketika niat. Dia niat munfaridan juga sah-sah saja. Kenapa? Karena dia tidak butuh untuk itu kan. Apa kebutuhannya untuk jadi imam? Kan nggak ada. Toh dia melakukan sholat secara sah. Cuman kata imam, saya lupa Imam Nawawi atau siapa yang menyebut ya. Kalau imam berniat munfaridan kemudian diikuti oleh jemaah yang lain, maka dia tidak mendapatkan pahala 27 kali lipat itu. Karena niatnya sendiri begitu. Untuk mendapatkan pahala 27 kali lipat itu harus berniat jadi imam begitu. Jadi sholat berjamaahnya sah, imamnya sah, tapi si imam nggak dapat pahala berjamaah. Tapi si makmum, dia harus niatnya syaratnya harus jadi makmum, harus makmuman. Kenapa? Karena gerakan dia tuh terikat dengan gerakan imam begitu. Maka dia punya keharusan itu. Iya, ya, baik, syukur Ustaz. Satu lagi Ustaz. Satu lagi dari anak yang lain mudah-mudahan ada. Yang keempat ini tentang salat jamaah di rumah Ustaz. Ya. Itu bagaimana? Apakah dia juga dapat keutamaan gitu 27? Ya. Nah, itu aja Ustaz. Nabi Muhammad kan dalam hadisnya nggak mensyaratkan jamaah itu harus di masjid. Jadi Nabi Muhammad cuma bilang sholatul jamaati afdol min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah kan gitu. Sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendiri begitu. Nah, tapi Nabi Muhammad punya hadis yang lain. Nabi Muhammad mengatakan sholatul rojuli ma'ar rojulaini afdol min sholatihi binafsih kan begitu. Sholat seorang dengan seorang lebih baik daripada sholat sendiri. Sholat seorang dengan dua orang lebih baik daripada sholat seorang dengan seorang. Jadi makin banyak jumlah jamaahnya, makin banyak fadilahnya gitu. Artinya orang yang berjamaah di rumah dengan jumlah jamaah yang mungkin 3, 4, 5 orang, dia tetap mendapatkan kemuliaan jamaah 27 derajat, tapi tentu berbeda dengan orang-orang yang berjamaah bersama makmum yang jauh lebih banyak begitu. Karena fadilah keutamaannya yang disebutkan oleh Nabi kan tidak pernah menyebutkan harus di masjid. Tapi Nabi Muhammad menyebutkan bahwa fadilah lain, makin banyak jumlah jamaahnya, makin besar fadilahnya. Begitu. Baik. Cukup Ustaz, syukran. Ada lagi nggak? Enggak ada ya. Sepertinya baik. Baik. Alhamdulillah. Baik, syukron. Jazakumullah khairan Ustaz Zarkasi atas jawaban dari beberapa pertanyaan tadi. Baik, karena waktu sudah melewati kita nih, kira-kira gimana Ustaz? Ini masih kita open untuk bertanya atau kita tutup saja Ustaz? Kita cukupkan saja. Saja. Biasanya Ustadz Lukman nanti menyampaikan kalau ada pertanyaan dari Facebook atau dari YouTube ditulis. Oke. Belum ada tulisan, belum ada pesan yang masuk, berarti memang tidak ada. Oke, baik. Syukran Ustaz. Jadi karena waktu yang sudah melewati kita, sekali lagi SFQ kali ini kita tutup dan sudahi. Ya, dan episode selanjutnya kita tunggu kabar Rumah fikih selanjutnya. Baik. Setelah apa namanya? Oh, ini ada nih Ustadz Lukman nulis. Oh, ada ternyata. Aduh, bagaimana hukumnya bagi Basnas menggunakan dana JIZ untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor juga buat gaji karyawan. Kedua, jika zakat dikelola oleh pemerintah, namun dana JIZ tersebut dimanfaatkan untuk usaha dan investasi yang keuntungannya buat yayasan, yatim piatu, atau pesantren.
Pertama, Basnas menggunakan, saya sebenarnya ini ya bahasanya, siapa sih saya bisa menjawab pertanyaan berkaitan dengan Basnas, karena di Basnas sendiri banyak ulama-ulamanya begitu. Tapi kalau ditanya begitu ya, Basnas boleh menggunakan untuk prasarana kantor. Basnas itu mendapat jatah zakat sebagai amil. Dan amil dalam Al-Quran itu dengan kalimat lam tamlik. Lam tamlik itu apa? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Jadi 4 orang pertama tuh pakai lam tamlik untuk kepemilikan. Jadi zakat tuh dikasih tuh buat lu begitu. Tapi setelah 4 orang tuh Allah menyebutkan wafi dengan kalimat fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibni sabil. Kalimat fi itu merubah ke apa istilahnya fungsi dana zakat, bukan diberikan kepada orangnya tapi untuk menyelesaikan masalahnya. Wa fi riqabi untuk budak. Maksudnya bukan budaknya kita kasih tapi untuk membebaskan. Jadi duitnya dikasih ke tuannya. Wa fil gharimin, dan orang yang utang, bukan kita ngasih ke utangnya tapi ngasih ke si piutangnya biar kita lunasin. Nah, amil dalam Al-Qur'an itu teksnya dikasih kepemilikan. Tuh amil buat ente begitu. Maka apa istilahnya sejogyanya yang namanya dana untuk amil itu ya dikasih sebagai gaji amil, gaji dia sebagai pegawai zakat, pegawai amil zakat itu. Adapun perlengkapan kantor bukan mustahik zakat. Maka tidak boleh itu di dana zakat dialokasikan untuk bangun gedung dan sebagainya begitu. Beda cerita kalau kemudian amil-amil itu patungan dari jatah yang dia pakai begitu, jatah yang dia dapat kemudian dia patungan, yuk kita ini. Tapi beda ceritanya gitu. Tapi kalau dana zakat dialokasikan untuk apa namanya prasarana kantor, dari referensi yang kami punya itu tentu tidak melegalkan itu begitu. Tapi mungkin ada saja ya ulama dengan apa namanya dengan pertimbangannya membolehkan itu. Tapi sampai saat ini referensi yang kami punya, amil itu memang buat dianya sendiri, bukan buat apa namanya, bukan buat apa istilahnya kantornya begitu. Kemudian yang apa namanya, begitu satu Zaifa ya. Baik. Yang kedua, zakat dikelola oleh pemerintah namun dana ZIS dimanfaatkan untuk usaha investasi. Nah, itu juga sama. Jadi alokasi untuk investasi itu bukan mustahik zakat. Gitu. Tapi kalau untuk yatim piatu pesantren memang beberapa ulama membolehkan atas jalur fisabilillah gitu. Atas jalur fisabilillah gitu. Ya, tapi kita cukup yakin saja bahwa apa orang-orang dan ulama yang ada pada Basnas baik nasional ataupun daerah tentu diisi oleh orang-orang yang punya kapabilitas dalam masalah hukum syariat khususnya berkaitan dengan zakat. Jadi kita cukup percaya saja. Kalaupun memang dirasa ragu, ya nggak usah bayar zakat ke amil, karena zakat ada yang wajib bayar ke amil, ada yang nggak wajib bayar ke amil. Zakat yang nggak wajib bayar ke amil itu zakat batin. Zakat batin itu zakat yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan, yang wajib tahu, yang tahu itu wajib zakat cuman kita doang. Karena hartanya kita umpetin, nggak kelihatan sama orang. Seperti harta uang simpanan, emas dan perak, barang dagang itu harta batin. Yang tahu dapur kita sendiri. Maka kapan itu wajib kita doang yang tahu. Itu zakat batin, boleh langsung ke fakir miskin. Tapi kalau zakat zahir, zakat yang hartanya gede kelihatan, peternakan kelihatan apa enggak Ustaz Zaifah? Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Orang kan punya kambing dilihat, wah Pak Haji kambingnya 200 tuh wajib zakat. Jadi yang tahu wajib zakat bukan cuma yang punya, orang lain juga tahu karena zakatnya zahir kelihatan. Pertanian, peternakan, barang tambang. Nah, itu 3 jenis itu wajib lewat amil begitu. Maka kalau emang dirasa gedek sama Basnas itu, kalau mau bayar zakat jangan lewat itu. Apalagi zakat batin. Kalau zakat batin langsung aja kasih ke fakir miskin. Begitu. Oke. Baik. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan mungkin kita dapuk sebagai pertanyaan terakhir. Dari Bapak Yudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Salam. Mau tanya ini, kalau mazhab Syafi'i kan iktikaf Ramadan bisa dilakukan tiap waktu.
bisa nggak kalau niat iktikaf itu dibarengi saat masuk masjid untuk sholat Jumat? Nanti keluar-keluar pas asar karena ada hajat, lalu masuk lagi pas maghrib sampai isya ba'da tarawih umpamanya. Iya, boleh. Cuma niatnya nggak bisa berbarengan dengan pas masuk. Artinya harus dibuatkan niat sendiri begitu. Jadi langkah dia masuk ke masjid itu tidak dikatakan sebagai niat iktikaf. Karena masuk ke masjid itu punya banyak motivasi dan itu kebiasaan kita. Karena itu kebiasaan kita, maka kalau memang ingin dihitung sebagai iktikaf, niat sendiri. Maksud saya, langkah kita masuk ke dalam masjid itu tidak dihitung sebagai niat iktikaf. Jadi niat iktikafnya harus dilahirkan sendiri ketika dia masuk masjid. Jadi tidak bisa berbarengan dengan, artinya tidak bisa langkah masuk itu dihitung sebagai niat iktikaf. Niat iktikaf harus lahir sendiri. Lalu karena mazhab Syafi'i iktikaf sunnah itu tidak ada batas waktu, ya nanti kalau kita keluar begitu ya udah otomatis iktikafnya jadi batal. Jadi nggak ada masalah. Baik. Mungkin itu pertanyaan terakhir, Ustadz. Ini ada pertanyaan yang mungkin kita jawab singkat. Ustadz, ini majelis Zoom akan terus adakah? Walaupun COVID-19 sudah dikendalikan, soalnya ilmu bermanfaat banget. Kalau berhenti, sayang banget. Nah, ini nanti kita tunggu keputusan selanjutnya ya, Ustadz. Kita tunggu majelis tertinggi mengadakan rapat. Cool. Baik, nanti ini akan diinformasikan pasti di website Rumah Fikih. Baik. Syukran jazakumullah khairan pada Zarkasi atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga menambah keistiqomahan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada partisipan yang langsung ikut berpartisipasi di aplikasi Zoom dan para pemirsa yang menyaksikan kita live baik di YouTube maupun Facebook. Semoga berada dalam keistiqomahan. Baik, kita tutup SFL kita kali ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.